kawasan rumah orang sebenarnya istilahnya gitu. Itu pun juga kalau segmen yang di atas selokan itu bisa dibuka ya atau diangkat pakai grill. Oke, hari ini kita mau coba jalan-jalan lihat di perumahan lama yang sekarang nih udah banyak direnovasi oleh pemilik rumah-rumah di sini ya. Ya, ini udah pasti bukan original lagi lah dari developer yang mungkin udah lama banget nih kasih perumahan. Iya, soalnya ya pemilik rumahnya udah mengalami banyak kebutuhan tambahan. Ya mulai kebutuhan ruang, terus soal banjir dan lain sebagainya. Ya cuman nih kalau developer lama orang masih bisa bebas ya untuk renov-renov. Kadang-kadang developer baru kita nggak boleh rubah fasad. Kadang-kadang cuma boleh renov tuh bagian belakang doang tuh. Halaman biasanya mereka dikasih halaman belakang, lu mau tambahin rumah bisa tambahin ruangan atau. Tapi kalau developer yang lama-lama nih, yang jadul-jadul, ini mungkin udah masih bisa ya orang renovasi sesuai kehendak hati lah. Iya, ini jadi tampilannya makanya beda-beda semua nih. Gitu. Pagar di atas selokan. Nah, ini ada kasus yang sebenarnya cukup umum sih. Jadi zaman dulu tuh mungkin karena garasinya disetting untuk mobil kecil ya. Mungkin untuk ya, tahun 70-an atau 80-an. Nah, itu seiring dengan perkembangan waktu kan nggak cukup tuh carportnya. Jadi kadang-kadang mereka extend tuh ke atas selokan. Benar nggak tahu ya kayak gini-gini tuh cukup legal nggak ya? Tapi pasti udah lebih dari GSB ya. Sebenarnya isunya lebih ke maintenance selokannya ya. Jadi kalau misalnya ada sampah atau sesuatu yang menghambat selokannya, nah itu pembersihannya tuh agak susah. Karena kan ya seperti ini kan ketutup semua ya. Coba bayangkan nih kalau yang sebelah kiri. Nah ini kan ini sebelah kiri ini ada sebagian selokannya yang agak kebuka gitu ya, atau ini sebelah kanan nih juga. Nah, itu kan kebuka, jadi masih bisa diserok lah istilahnya. Itu dulu juga biasanya sih pagar yang carportnya tuh juga nggak nongol ke atas selokan gitu ya. Iya. Jadi sekarang problemnya kalau pagarnya nongol gitu, kalau ada maintenance selokan, orang harus masuk ke kawasan rumah orang sebenarnya istilahnya gitu. Itu pun juga kalau segmen yang di atas selokan itu bisa dibuka ya atau diangkat pakai grill. Kalau ini dicor gini kan gimana coba gini, mau bersihinnya? Terus jarak antara cor-coran rumah yang satu dengan yang lain tuh rapet banget, paling cuma celah berapa senti gitu. Nah itu nanti kalau ada, kita kan kadang-kadang berkala harus ada yang ngeruk tuh. Nah ini yang agak repot tuh. Ini agak mending yang sebelah kiri nih, dia bikin kayak grill gitu. Nah ini pun juga grillnya sekalipun bisa dibuka kecil juga. Tapi kecil. Iya. Orang mau maintenance, mau apa ya istilahnya, mau nyodok sampahnya atau mau nyodok endapan di got itu pasti kan akan susah bermanuver. Iya. Yang bener emang ya sepanjang muka kafling rumahnya ya grill semua ya. Ya, atau ya. Jadi kan tinggal tutupnya kan dibuat modular ya, dibagi berapa gitu, nanti bisa dicopot satu-satu. Jadi jembatan yang di atas got itu pun sebaiknya atau seyogyanya adalah sesuatu yang bisa diangkat. Jadi ketika maintenance tuh got itu pasti bisa kebuka semua gitu. Kan gampang ya ngeruknya, terus juga enak gitu. Cuman kalau udah dicor mati gitu ya pasti agak repot. Nah, ini seperti rumah ini nih. Ini kan kelihatan nih kebuka semua. Jadi kalau ada mampet, ada sampah atau apapun gitu ya, atau endapan, kadang selokan nggak ada sampah tapi ada endapan, lumpur, nah itu akhirnya jadi pendangkalan yang jadi bikin gampang meluap airnya. Itu kan endapan tuh mesti diserok ya. Nah ini kalau kebuka begini kan lebih gampang. Ini semua rumah pasti pakai awning nih. Dulu rata-rata rumah lama tuh nggak ada awning ya. Nggak ada, beli kebuka. Iya. Terus orang pasti bikin sendiri lah awning. Supaya mobil nggak kehujanan, nggak kepanasan, kadang buat jemur pakaian juga di carport. Nah ini kadang-kadang strukturnya kan harusnya ya bukan yang permanen ya, tapi mau dibilang permanen ya ini pasti permanen nih. Iya. Apakah definisi permanen itu terkait bahannya gitu ya kan? Atau suatu saat mudah dibongkar pasang? Ya kan, nah berarti kan istilahnya mau pakai beton pun apakah itu dianggap permanen atau pakai besi pun dianggap permanen. Nah itu yang di depan kanan itu tuh dicor tuh malah jadi seperti teras. Oh iya tuh.
Itu Awning dicor tuh. karena dicor, ya udah atasnya sekarang jadi teras. Ya, nah itu gua nggak Jadi tahu. balkon. Itu kayak gitu, seingetnya sih mestinya nggak boleh ya. Iya, karena jadi struktur permanen. Struktur permanen. Cuman ya kita nggak tahu lah namanya. Mungkin zaman dulu atau gimana ya, perizinannya masih longgar atau gimana. Gitu. Ya mostly sih rata-rata di sini menggunakan awning-awning yang strukturnya besi ya, besi holo, besi pipa, Iya. terus pakai polikarbonat atau sejenisnya lah. Terus bentuknya macam-macam. Kalau di perumahan-perumahan baru itu rata-rata developer sudah menentukan desain awningnya. Jadi developer ngasih ke pembeli itu tanpa awning. Nah, kalau pemilik rumahnya itu mau pakai bikin awning, ya desainnya cuman- harus begini. Nah, Ya, jadi kan rapi. Iya. namanya. Cuman ya itu kan di developer baru. Kalau di developer lama ya semuanya free for all lah, semua bebas sesuai kehendak hati lah. ya di satu sisi ini jadi karakter ya. Perumahan Jadi lama yang karakter. kemudian mengalami renovasi jadi dalam tanda kutip gado-gado ini, ya itulah karakternya. Nah ini kumaha, ini jendela bisa sampai sini. Nah ini gua nggak tahu nih boleh atau nggak ya. Biasanya Iya. kan kalau hook tuh kan mereka ada spare ya. GSB-nya 2 ya. Iya. Gitu. Kata-kata hook tuh GSB-nya 2. Karena dia langsung berbatasan dengan 2 jalan. Nah, ini ketinggian rumah nih. Nah, rumah zaman ya masih ori, ya udah kelewatan. Itu ya ini apa, 1 lantai nih bawaan. Gitu. Tapi kalau seiring dengan berjalannya renovasi ya orang menambah space ya di kota besar tuh. Masih ada yang yang 1 lantai nih. Nah ini juga masih ada nih yang 1 lantai. Ya kan masih rumah-rumah bawaan developer ya, walaupun mereka juga udah modif sih. Nah sekarang rata-rata di perumahan lama banyak yang udah extend secara vertikal. Dari 2 Jadi 2 lantai. lantai, jadi 3 lantai. 3 lantai. Ya, dulu waktu itu cuma maksimal boleh 2 lantai. Orang mencoba mengajukan lebih dari 2 lantai karena kan mungkin lahannya mahal ya. Terus fungsi yang mau diwadahi itu banyak. Jadi kalau bisa 3 lantai. Nah sekarang 3 lantai itu setahu saya udah legal ya, udah oke ya. Iya, Peraturannya udah diperbolehkan. clear. Iya. Tapi sekarang mungkin orang 3 lantai boleh ya, nambahnya jadinya pengen 4 lantai gitu kan. Selalu apa yang diberikan dirasa kurang. Tapi itu sebenarnya fenomena di perkotaan ya, karena space di perkotaan tuh makin mahal gitu loh. Nah, ini juga jadinya kalau di perumahan model seperti ini jadinya siluet ketinggian bangunnya jadi beda-beda, naik turun Ya, gitu. selain itu juga kalau misalkan yang bangunan yang dibangun lebih tinggi sebelahnya masih 1 lantai gitu ya, itu kan dindingnya ke expose matahari ya, itu pasti panas sih dalam ruangan sih. Iya. Nah, itu juga Tidak saling melindungi. jadi nggak ke cover. Nah ini contoh nih di depannya. Kadang yang rumah 1 lantai kadang merasa dirugikan juga sih oleh yang bangunan yang tinggi di sebelahnya, kalau misalnya si bangunan tinggi di sebelahnya itu menghalangi matahari pagi Ya, untuk si rumah yang pendek itu. Jadi Karena kalau- biasanya orang kalau matahari pagi mungkin suka berjemur gitu ya. ya jadi di bawah naungan bayang-bayang. Jadi gelap, banyak tetangganya iya, semua, gitu. sering gelapnya daripada terangnya gitu. Iya, di bawah naungan bayangan terus menerus ya. Cuman jadi akhirnya ya mau jemur atau mau dapat cahaya matahari lebih susah gitu. Cuman ya Iya. pasti lebih adem gitu aja. Semua ada plus minusnya gitu. Dan dinding tetangga yang misalkan dibangun lebih tinggi dan tetangga sebelahnya masih rendah itu rentan bocor juga tuh kalau misalkan waterproofingnya kurang bagus. Gitu. Nah ini biasanya ada ruang terbuka hijau nih. Kalau kawasan perumahan biasanya punyalah ruang terbuka hijau ya, sarana publik lah, bermain atau apa ya kan, lapangan, Taman, balai warga, taman bermain. kantor RW atau apa. Nah itu ada lah selalu, itu karena persyaratannya ada tuh di setiap sekian kakak harus ada tuh kayaknya gitu. Nah, ini mungkin maksudnya membuat dinding batas dengan tetangga benar-benar pas dengan batas lahannya, tapi ya jadinya ya mana ya? Ya ini dinding ini kayak expose sinar matahari, jadi itu nanti di ruangan di baliknya itu pasti panas. Jadi benar-benar seperti sekat antar kafling tuh tegas sekali gitu Ya, loh. karena Dan jadi ya itu tadi menghalangi bayangan Ya. apa sinar matahari dan sebagainya. Karena kultur orang punya kafling tuh juga kadang-kadang kan nggak mau rugi. Kafling gue cuma segini nih, gue bangun lah semuanya gitu loh. Padahal Iya. harusnya sebaiknya lu bikinlah jarak semeter dengan tetangga masing-masing di kafling sendiri. Jadi selain bisa buka jendela di kafling sendiri,
juga bisa mendapat penghawaan dan juga lebih soft gitu batas antara kaflingnya gitu sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang orang ya karena kebutuhan ruang, karena mungkin merasa rugi lah kalau udah beli lahan mahal-mahal begini terus dibuang kiri kanannya semeter, wah rumah gue sempit dong gitu kan. Nah itu kadang-kadang tuh memang harus perlu ada pendekatan dan edukasi sendiri. Nah ini biasanya di perumahan yang punya riwayat kebanjiran, biasanya orang-orang kalau bangun baru ya, itu biasanya suka udah standarnya, diuruknya tinggi supaya aman dari kebanjiran. Nah ini contohnya kayak yang di sebelah kiri nih. Beberapa rumah memang punya riwayat kebanjiran yang cukup parah. Jadi ketika mereka renovasi, salah satu parameter yang dikejar atau dipenuhi itu adalah gimana caranya bangunan itu ditinggiin gitu. Jadi salah satunya adalah lewat meninggiin carport, terus nanti ke dalam lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Iya. Nah, cuman kadang-kadang carport yang terlalu curam itu butuh space kan. Nah, kadang-kadang mereka ambil space-nya itu di halaman tuh, di luar pagar. Di luar pagar misalnya. Jadi nyolong ke jalanan ya? Ya istilahnya mengambil space jalanan yang seyogyanya seharusnya nggak diperkenankan. Iya. Nah ini ya di semua perumahan terjadi sih, terutama yang punya riwayat kebanjiran yang parah gitu loh sebenarnya. Gitu. Ada juga yang baru naiknya tuh di dalam, karena sebenarnya carport miring itu juga punya kendala. Selain dia butuh tanjakan yang cukup landai buat mobil naik supaya bempernya nggak kena, juga mobil yang parkir dalam keadaan miring itu kan sebenarnya merusak komponen mobil. Rem tangannya itu kan dia nahan terus menerus dan membahayakan. Kalau sampai lepas ada orang bisa kejepit di antara mobil sama pagernya. Jadi memang itu dilema sih. Paling bagus memang sebenarnya carport itu flat ya kan, cuman ya mungkin space-nya lebih terbatas. Iya, biasanya udah standarnya itu kalau orang udah berada di daerah yang sering kebanjiran tuh, bikinnya tuh udah di atas 1 meter tuh udah pasti. Kadang ada yang mintanya sampai 1,5 meter. Wah itu udah tinggi orang aja 1,6-1,7 ini 1,5 meter. Ya, jadi memang ibaratnya kalau itu lantai dasarnya kebanjiran ya di jalanannya orang udah cuma tinggal rambutnya aja yang kelihatan. Cuman ini ya bukan sesuatu yang bisa disalahkan. Iya, ya manusiawi. Cuma ya mereka juga butuh memproteksi inilah teritorinya dari ancaman banjir. Iya, ya tinggal bagaimana mengatur keharmonisan rumah tersebut dengan lingkungan sekitarnya, dengan rumah-rumah di sebelah-sebelahnya. Itu kira-kira jadinya ya memang ini suatu fenomena yang nggak terbendung, tapi ya memang ini adalah bentuk alami lah gitu lah ya, bentuk alami dari dinamika orang yang tinggal di perumahan gitu. Nah, terus ya karena lahan terbatas, ya orang merasa kebutuhannya ya banyak, akhirnya kadang orang mencoba menambah muka bangunannya ke depan gitu ya. Jadi sedikit banyak kemungkinan itu melebihi batas GSB gitu ya kan. Iya, ini seperti bangunan yang sebelah kiri ini. Ya, cuman itu kembali lagi ini dinamika kebutuhan ruang di perkotaan. Ya mungkin dulu masih diizinkan dulu awal-awal, sekarang mungkin lebih ketat lagi izinnya. Tapi mungkin sekarang ngebangun vertikal lebih boleh gitu. Ya kan, diizinin 3 lantai gitu misalkan. Dulu mungkin nggak diizinin tuh 3 lantai. Iya. Biasanya orang butuh space kan gitu. Biasanya sih kalau di IRK ya, informasi rencana kota sih sudah ditentukan ya. Tiap kafling itu GSB-nya itu berapa meter gitu. Nah iya, GSB ini kan sebenarnya udah ada ketentuannya ya. Dulu KRK ya, sekarang IRK ya. Iya. Gitu. Nah itu kan juga. Nah ini ada lagi nih pakai tiang nih di lantai depan nih, lantai 2-nya balkon nih. Jangan-jangan jadi nambah space di atas. Nggak tahu izinnya gimana. Waktu itu mungkin boleh kali gitu. Cuman ya ini adalah dinamika, balik lagi dinamika kebutuhan ruang di perkotaan. Kadang-kadang kayak gini nggak ya mau disalahin juga nggak bisa juga gitu kadang-kadang ya kan. Nah terus juga kadang suka ada pemilik rumah mungkin karena punya ruangan-ruangan di belakang terus pengen punya jendela, ya jadinya ya sedangkan bangunan rumahnya tuh udah mepet gitu kiri kanan belakang, akhirnya dia bikin jendela ngadep ke rumah tetangga.
Masalahnya ini pas di batas lahan, jadi sebetulnya kalau misalnya rumah tetangganya dibangun kayak gini nih, ya jendelanya otomatis ketutup. Ya, terus belum lagi ya soal privasi tetangganya gitu-gitu ya juga sebenarnya jadi isu juga sih.